Halo, bertemu lagi dengan aku Shu. Hari ini aku mau reading untuk zodiak Pisces ya. Energinya terkait tentang apakah kamu dapat menikah di tahun 2022 ini. Oke, seperti biasa sebelum aku mulai, aku ingin memberitahukan bahwa readingan aku ini energinya kolektif. Artinya tidak semua orang akan resonate atau cocok dengan energi pembacaan yang aku bacakan. Energi juga bisa kebolak-balik, itu yang biasa disebut vice versa. So, bila mana misalnya readingan ini gak resonate atau gak cocok untuk kamu, gak usah baper ya, apalagi marah-marah di komen. Ingat, ini cuma general, bukan personal, jadi tolong bisa bedakan. Kalau memang dirasa gak resonate, berarti energinya memang bukan untuk kamu ya. Simple sebetulnya. Itu aja sih. Bagi kalian yang ingin readingan ini akurat 100%, kalian bisa melakukan personal reading dengan aku dengan menghubungi WhatsApp aku yang ada di description box bawah ya. Untuk syarat dan ketentuannya bisa langsung WhatsApp saya aja. Oke, sebelum mulai izinkan aku terlebih dahulu untuk berdoa ya. Oke, Pisces. Kalau bisa kamu ikut readingan aku ini dari awal sampai akhir, terutama ketika aku shuffle kartu ini, biar energi kamu bisa nitip di kartu saya agar hasilnya resonate. Kita lihat ya. Untuk energi Pisces di bulan Juni. Pisces di bulan Juni, apakah kamu dapat menikah di tahun 2022 ini? Kita lihat ya. Beri saya 10 kartu untuk Pisces. Saya ambil kartu yang jatuh atau kartu yang terbuka sebagai energi pembacaan. Ada The Sun, King of Cups, Three of Swords, hey, King of Wands, okay, Strength, Four of Swords, okay, Three of Wands, Knight of Wands, Seven of Wands, Four of Cups. Thank you kartunya untuk Pisces. Ini bottom of the decknya ya. Oke. Apakah kamu dapat menikah di tahun 2022 ini buat Pisces? Sebetulnya di tahun ini kamu akan kedatangan beberapa lawan jenis ya. Tapi saya udah punya pacar, Cah. Iya, tapi tetap ada lawan jenis baru juga yang akan mendekati kamu juga, Pisces. Orangnya kayak gimana aja, Cah, sifatnya? Sifatnya ada yang sesuai dengan yang kamu mau karakternya. Karakter yang kamu impikan gimana sih? Pengertian, penyayang, lemah lembut, ya, baik, setia, gak kasar, ya, menepati janjinya, baik banget. Ini sesuai karakter yang kamu mau. Tapi ada juga yang karakternya itu mandiri sekali, ya, cuma mungkin sifatnya ini agak belak-belakan bicaranya ya, beda yang kayak satu lagi. Jadi ya mungkin ada dua orang, saya ngeliat ada dua orang sih. Kalau kamu udah punya kekasih, antara kekasih kamu dan orang baru. Kalau kamu jomblo, berarti ada dua orang yang mendekati kamu nih ya. Kamu harus pilih salah satunya. Cuman kalau ditanya kamu bisa menikah tidak di tahun ini tergantung kamu ya. Karena gimana pun di antara dua orang ini kan kamu harus memilih salah satunya ya. Dan apalagi saya ngelihat kamu itu masih ada rasa cemas ya, rasa trauma dengan masa lalu kamu, Pisces. Dan saya ngelihat ini rasa trauma ini kayaknya baru-baru ini terjadi ya. Bisa dibilang di tahun ini ya, sebelum bulan Juli nih. Jadi kamu ngerasain itu kayak, maaf ya, kayak ada rasa sedih, sakit hati
ya, oleh mantan kamu mungkin sebelumnya ya, tapi di tahun ini orang yang sebelumnya kamu disakiti gitu. Jadi kayak kamu itu agak kelimpungan nyari pasangan bukan karena kamu pemilih ya, ada yang datang tapi kayak kamu tuh kayak ketakutan sendiri gitu. Aduh gimana ya, kayak aduh jangan takut kayak mantan gue nih. Mantan gue kan orangnya mulutnya manis, atau mungkin tukang obral janji ya, janji tapi kok begitu, janji A tapi nggak dilaksanain, janji B nggak dilaksanain. Jadi bisa aku bilang itu tukang obral janji ya, karena aku ngeliat bottom of the decknya tadi ada the devil dan four of pentacles ya. Jadi mungkin kamu pernah berdiri dengan seseorang yang seperti itu. Sebenarnya nggak perlu khawatir ya, Tuhan itu memisahkan kamu dengan pasangan kamu sebelumnya itu karena Tuhan tahu pasangan kamu sebelumnya kayaknya kurang baik. Gini ya Pisces ya, bisa dibilang kalau untuk menikah di tahun ini bisa, asal kamu bisa mengesampingkan rasa trauma kamu ya. Nah ini nih yang aku bilang nih, rasa trauma kamu ini harus dikesampingkan ya, saya lihat. Kenapa? Karena kamu itu semata-mata dipisahkan oleh mantan kamu itu. Kalau aku lihat sifat aslinya ya, saya akui dia memang berduit ya, atau mungkin dia memang cukup mapan atau mandiri. Saya akui kalau dibilang baik, memang dia baik. Cuman ya kayaknya kalau untuk sama kamu gitu menikah kayaknya kurang cocok, karena sifat dia itu agak pelit. Kalau saya bisa bilang agak pelit aslinya ya. Mungkin kalau selama kamu pacaran kamu nggak tahu, tapi saya ngeliat nih sifat asli yang dia tutupin itu pelit. Kedua, dia orangnya ini rada materialistis kalau saya lihat. Jadi pengennya itu kayak ada niatan untuk memanfaatkan seseorang, atau mungkin dimana dia itu orangnya tukang obral janji. Jadi semata-mata kamu dipisahkan sama dia itu memang karena keputusan dari Tuhan ya, karena Tuhan kasihan melihat kamu. Jadi kayaknya kurang cocok aja. Nah di sini Pisces ya, karena kamu orangnya baik, Tuhan itu nggak tega ngelihat kamu, nggak tega. Jadi semata-mata kamu putus dari kekasih kamu yang dulu tuh, ya udah ya, trauma boleh tapi jangan dibawa terus-terusan. Dan di sini akan hadir pria baru ya, wanita baru dalam hidup kamu, dan di sini kamu disuruh memilih ya, kamu memilih di sini. Tapi orangnya tepat saya lihat ya, di antara dua orang ini ya tergantung kamu mau pilih siapa, apa pilih yang belak-belakan atau pilih yang lemah lembut ya, well tergantung kamu keputusannya gimana ya. Bisa menikah di tahun ini nggak Cie? Mungkin antara tahun ini kalau nggak tahun depan bisa, asal di garis bawahi kamu mau membuka hati baru ya, membuka diri, dan ibarat kata tidak mengingat masa lalu kamu yang bikin kamu sakit hati itu ya. Intinya yang kamu itu disakiti. Kita lihat ya pesan angelnya untuk Pisces terkait situasi dan kondisinya saat ini. Oke. Mungkin kalau dari kartu oracle-nya ya, kamu harus membangun semangat dalam diri kamu lagi ya. Intinya jangan dibawa stres ya Pisces ya, keadaan masa lalu dan sekarang itu kayak seolah-olah tuh keadaan kamu itu kayak dibalikin ya. Dibalikin tuh kayak gini, kayak yang awalnya mungkin kamu itu baru pisah, sakit hati, sekarang jadi berbanding terbalik, tiba-tiba langsung kemunculan dua orang aja dalam hidup kamu ya. Jadi semata-mata Tuhan itu tahu kamu itu wanita atau pria yang baik, Tuhan gak tega. Dan sekarang Tuhan mengirimkan seseorang mungkin yang betul-betul jauh lebih baik dari kekasihmu yang dulu. Well, udah saatnya buka hati, jangan menangisi keadaan dulu aja ya. Jadi kamu harus bisa, harus percaya dengan Tuhan bahwa apapun yang terjadi itulah yang terbaik buat kamu, karena Tuhan tahu apa yang terbaik, mana yang baik, mana yang bukan. Itu aja untuk kamu, semoga resonate. Kalau resonate jangan lupa komen di bawah, lalu bantu like, share, dan subscribe channel aku.